Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Baiklah, halo sahabat hati semua, apa kabar? Untuk siang ini semoga masih semangat ya. Perkenalkan, nama saya adalah Diana Vita. Saya yang akan mengisi pada sesi siang ini terkait dengan manajemen perawatan luka akut. Sahabat hati masih semangat ya semuanya untuk bisa menerima materi dan berdiskusi untuk sesi siang ini. Semangat, oke? Baiklah, sekarang kita coba untuk sharing tentang manajemen perawatan luka akut. Nah, ini dia. Ini nama saya Diana Vita, MKP SPKMB. Kemudian materi yang akan saya sampaikan pada training Inokma ini adalah tentang perawatan luka akut. Baik, para sahabat luka semua, di sini perawatan luka akut, target kompetensi kami bisa dilihat di sini adalah teman-teman mampu menyebutkan anatomi fisiologi, menyebutkan tahapan penyembuhan luka, memahami konsep noise, dan memahami tentang balutan yang ideal. Ya. Nah, sebelum kita melangkah ke materi-materi, saya akan coba review sedikit tentang kulit kita. Ya, tentang kulit kita. Boleh teman-teman pegang kulitnya. Oke, ini gambaran kulit kita cantik ya, yang lembab, yang mulus. Nah, lapisan-lapisan kulitnya mungkin mereview sedikit dari yang sudah teman-teman dapatkan. Ada beberapa lapisan, yaitu ada stratum corneum, ada stratum lucidum, ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, stratum basale, kemudian ada connective tissue, dan ada kapiler. Di lapisannya, dan ternyata kulit itu mampu merasakan panas, dingin, sentuhan, nyeri, dan lain-lainnya. Ya, nah jadi karena mampu merasakan itu, di kulit itu memang ada sensor persepsi yang akan memberitahu ke pusat sensorinya bahwa di kulit ini ada something nih, ada yang tersentuh, ada yang tercubit, ada yang dipukul, ada nyeri, ada robekan, atau ada kerusakan. Nah, ini dia tahapan dari proses penyembuhan luka. Tahapan dari proses penyembuhan luka. Ini adalah kunci. Ya, ini adalah kunci dari rangkaian yang nanti teman-teman harus pegang pakem ini. Ya, fase proses penyembuhan pada luka ini ada 4. Homeostasis, inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Homeostasis, inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Jadi kita biasa singkatnya HIPM. Apa? HIPM. Homeostasis, inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Nah, di sini adalah yang terjadi pada setiap fasenya. Apa yang terjadi pada homeostasis, apa yang terjadi pada inflamasi, apa yang terjadi pada proliferasi, dan apa yang terjadi pada maturasi, sampai terjadinya proses penyembuhan luka. Oke, pada penyembuhan luka bisa kita lihat di sini ada garis-garis ya, garis-garisnya bahwa ini loh nanti proses penyembuhan luka ini cleavage lines-nya, jadi bisa dilihat ini nanti akan mengikuti garis ini. Ya. Nah, jadi sahabat luka semua, kalau bicara penyembuhan luka, maka kita akan bicara tentang luka akut dan luka kronis. Ya, kita akan bicara luka akut dan luka kronis. Luka akut dikatakan akut jika sesuai dengan proses penyembuhan, dan kalau kronis dia terjadi kegagalan.
Karena itu proses penyembuhan luka melibatkan beberapa komponen, baik bioseluler, biokimia, respon vaskuler, aktivasi seluler, dan bahan-bahan kimia. Semuanya saling kait-mengkait ya. Ada konsep yang nanti akan dijelaskan ya, yang sekarang kita banyak kenal, yaitu konsep moist, konsep lembab. Dan hal ini dicetuskan oleh Bapak konsep luka lembab, yaitu Bapak Winter pada tahun 1982. Bagaimana beliau melakukan penelitian dan evidence base yang kita gunakan saat ini, perawatan luka berbasis lembab. Ya, jadi luka yang lembab ini sudah dibuktikan akan mencapai keadaan yang optimal dalam proses penyembuhannya. Kenapa harus lembab? Kenapa harus lembab? Pertanyaannya. Karena pada kondisi balutan yang lembab, ini akan membantu proses fibrinolisis, amiogenesis, angka kejadian infeksi lebih rendah, kemudian adanya pembentukan growth factor, dan mempercepat pembentukan sel-sel aktif. Oke. Kriterianya yang seperti apa? Nah, ini dia kriterianya, yang harus bisa memanage exudate flow, kemudian mampu menjaga kelembapan pada lingkungan luka, should maintain moist environment, kemudian non-adherent to wound, memprovide bacterial barrier, waterproof, dan kalau bisa di sini udara dan air tidak bisa masuk ya. Dan yang pasti pada balutan yang modern mengurangi terjadinya penggantian balutan yang terlalu sering. Nah, bisa dilihat nih konsep luka atau yang teman-teman masih ketemu di lapangan, lukanya nempel banget nih balutannya, adherence wound, menyerap, eksudatnya juga nggak begitu banyak, penggantian terlalu sering, penggantian luka yang terlalu sering sehingga menyebabkan kegagalan pada proses penyembuhan. Luka sembuh. Nah, luka sembuh. Kalau misalnya teman-teman dengar luka, Pak, lukanya biar cepat kering gitu ya, dari orang-orang awam itu bilang biar lukanya cepat kering. Nah, kalau luka cepat kering itu asumsi awam itu sembuh. Tetapi di kita luka kering itu lukanya justru kurang bagus. Luka yang sembuh itu terciptanya kontinuitas lapisan kulit ya. Kemudian adanya jaringan parut yang mampu melakukan fungsinya secara optimal. Dan outcome-nya tergantung pada kondisi biologis, lokasi luka, dan luas luka. Kondisi biologis, lokasi luka, dan luas luka. Nah, ini contoh-contohnya akan coba saya paparkan bahwa ada namanya film dressing. Film dressing ini transparan, ya, balutannya transparan, udara bisa keluar masuk, tapi air itu nggak bisa tembus karena dia waterproof. Ya, sering digunakan untuk sebagai baik primary maupun secondary dressing. Kemudian ada foam dressing. Foam namanya foam yang tebal ya, kalau kita pakai bedak ada namanya foam. Foam ini sama, nanti dia menyerap eksudat dan tidak merekat pada luka ya. Jadi kalau misalnya saat diangkat dia nggak nempel pada luka. Kemudian ada juga yang namanya hydrocolloid dressing. Nah, ini juga merupakan dressing yang sangat bagus sekali, mampu menyerap eksudat juga, tetapi tidak yang hypereksudat. Dan pada kondisi luka yang kering justru mampu menjaga kelembapan luka. Jadi konsep moistnya bisa didapat untuk colloid. Kalau dia hyperdressing tidak disarankan, tapi untuk eksudat masih mampu menyerap. Pada kondisi luka yang kering, justru dia mampu melembabkan. Nah, ini ada yang dikatakan alginate dressing. Alginate dressing ini berbahan ada kalsium dan ada rumput lautnya. Kenapa di sini ada kalsiumnya? Diharapkan bisa menguatkan proses angiogenesis, bahkan bisa menghentikan perdarahan minor. Ini balutan yang sangat-sangat merupakan, kalau kata saya, penemuan yang hebat sekali, karena alginate dressing ini sangat bermanfaat terutama bagi kita
para sahabat luka saat mau mengganti balutan yang merah-merah atau proliferasinya berlebihan, bisa nanti menggunakan alginate dressing supaya angiogenesisnya pembuluh darah muda itu kuat. Nah, bisa juga dikombinasikan nih, ya. Kita sering nanti teman-teman akan banyak belajar, banyak berpengalaman pada macam-macam dressing, boleh dikombinasikan. Hidrokoloid, kemudian dikombinasikan dengan foam, kemudian ditutup transparan film. It's okay selama nanti evidence base-nya ada dan tidak menjadi kontraindikasi saat kita mengkombinasikannya. Nah, ini adalah pemberian waterproof dressing ya. Waterproof dressing ini sangat baik sekali. Jadi ada pasien yang luka, kemudian nggak mau mandi, itu kalau bisa jangan ya, jangan-jangan bakteri-bakteri yang karena nggak mandi itu malah bisa menimbulkan penyakit baru. Jadi dengan yang waterproof dressing, pasiennya tetap dirawat lukanya dan pasiennya tetap bisa terjaga personal hygiene-nya. Ya, saya rasa sahabat luka semua bisa dan mampu mengaplikasikan dressing-dressing ini. Untuk workshop berapa hari ke depan pasti akan lebih hebat lagi. Baiklah para sahabat luka, dari Inwokna Lampung untuk sesi pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan pada sesi diskusi ya, masih membahas tentang manajemen luka akut sebelum nanti ke manajemen luka yang lain. Setelah break makan siang, kita akan lanjutkan kembali untuk diskusinya. Oke. Dari saya cukup sekian. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan ini kurang bisa diterima, nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Untuk itu, saya akhiri sesi pada siang hari ini. Atas nama Inwokna Lampung dan saya pribadi mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.